Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmania dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu Bapak Evan Farhan Wahyu Fuadi MPD. Baik, langsung saja kepada materinya. Kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, hari ini kita akan mengenal sistem koordinat kartesius, menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius, dan menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, sebelumnya, apa yang kamu pahami dari kata koordinat kartesius? Nah, kita akan mengenal sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, benda, atau unsur geometri menggunakan satu, dua, atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Perhatikan gambar di samping. Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X biasa juga disebut dengan absis atau garis yang mendatar atau horizontal. Nah, di sini letak sumbu X. Dan sumbu Y biasa juga disebut ordinat atau garis tegak atau vertikal. Nah, di sini letak sumbu Y. Titik potong sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan titik asal yang dinyatakan dengan 0. Nah, jarak antara titik-titik pada sistem koordinat itu bernilai sama. Misalnya dari 0 ke 1 itu jaraknya sama, 1 ke 2 jaraknya sama. Dan perhatikan di sumbu X, titik-titik yang ke arah kanan itu bernilai positif dan yang ke arah kiri itu bernilai negatif. Dan di sumbu Y, titik yang ke atas itu bernilai positif dan yang ke bawah itu bernilai negatif. Absis dan ordinat memiliki pasangan bilangan yang disebut titik koordinat. Bisa juga ditulis X, Y. Garis tegak lurus pada bidang koordinat membagi bidang menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Nah, perhatikan gambar di samping. Kuadran 1 itu letaknya di sini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 itu titik koordinatnya X-nya positif dan Y-nya juga positif. Di kuadran 2, titik koordinatnya X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran 3, titik koordinatnya X-nya negatif dan Y-nya negatif. Dan di kuadran keempat, titik koordinatnya X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Perhatikan gambar di samping. Misalkan diberikan titik-titik di bawah ini. Ada titik A, yaitu 2,5. Berarti 2 satuan ke kanan sumbu X dan 3 satuan ke atas sumbu Y. Nah, jadi letak titik A itu di sini. A 2,3. Selanjutnya titik B itu min 3,2. Min 3 satuan ke kiri sumbu X dan 2 satuan ke atas sumbu Y. Nah, jadi letaknya di sini. Titik B min 3,2. Selanjutnya titik C 2,-1, 2 satuan ke kanan sumbu X dan min 1 satuan ke bawah sumbu Y. Nah, jadi letaknya di sini. Titik C 2,-1. Baik, berikutnya menentukan posisi bangun datar pada bidang kartesius.
Bagaimana cara menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat kartesius? Nah, untuk menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat, caranya sama dengan menentukan suatu titik pada bidang koordinat. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis sehingga diperoleh suatu bangun datar. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar pertama, titik-titik pada bidang koordinat itu dihubungkan sehingga membentuk bangun datar segitiga, dan gambar yang kedua, titik-titik pada bidang koordinat dihubungkan sehingga membentuk bangun datar jajar genjang. Baik, supaya lebih paham, kita langsung kepada contoh soal. Contoh soal nomor 1, perhatikan gambar di samping. A. Tentukan titik-titik yang berada di kuadran 1. Nah, jadi titik yang berada di kuadran 1 itu ada titik A dan B. Titik A itu titik koordinatnya 7,5 dan titik B titik koordinatnya yaitu 4,3. Selanjutnya yang bagian B, titik yang absis dan ordinatnya berlawanan adalah, kita lihat di sini yang berlawanan yaitu titik C. Titik C absisnya -4 dan ordinatnya 4. Jadi titik C -4,4. Selanjutnya yang C, titik D berada di sebelah titik-titik sumbu Y. Nah, titik D itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Soal yang D, titik H berada di sebelah titik-titik sumbu X. Titik H itu berada di sebelah bawah sumbu X. Selanjutnya contoh nomor 2. Tentukan letak titik A -1,0, B 4,0, C 4,2, dan D -1,2 pada bidang koordinat. Tampak seperti pada gambar di samping. Yang bagian A, bangun apakah yang terbentuk? Yaitu bangun persegi panjang. Yang B, tentukan keliling dan luasnya. Diketahui panjangnya sama dengan 5 dan lebarnya sama dengan 2. Untuk menentukan keliling, rumusnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya yaitu 5 ditambah lebarnya 2 sama dengan 2 dikali 5 tambah 2 yaitu 7. Jadi 2 dikali 7 yaitu 14. Jadi kelilingnya yaitu 14 satuan panjang. Selanjutnya luas. Rumus mencari luas yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 5 dan lebarnya 2. Jadi 5 kali 2 yaitu 10. Luasnya yaitu 10 satuan luas. Nah, sampai sini dulu pembahasan mengenai bagaimana cara menentukan titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.